sampah plastik telah menjadi problem besar dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jendra R. Chambek dari University of Georgia pada tahun 2010, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Kondisi di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkan. Negara ini setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik, dengan sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Data itu juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang ekologi dan sumber daya laut Aryo Hanggono juga pernah mengatakan berdasarkan sejumlah kajian, bila tidak ada perubahan signifikan maka pada tahun 2025 kawasan perairan atau lautan di Indonesia akan terdiri dari komposisi 3:1 untuk sampah berbanding ikan. Bahkan pada 2050 bisa saja jumlah sampah tersebut melampaui stok ikan yang ada. Sampah plastik bukan masalah sepele. Memecahkan masalahnya juga tidak segampang kata-kata. Hal ini karena menyangkut budaya. Dan plastik, disadari atau tidak, telah menjadi bagian dari budaya manusia. Tidak ada yang memungkiri, memutar budaya adalah persoalan yang tidak gampang. Tetapi upaya tidak boleh berhenti. Jika tidak bisa menghindari sampah plastik, maka bagaimana memanfaatkannya hingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomi adalah jalan yang paling mungkin. Dan Sayidan punya cerita tentang hal ini. Suryadi, salah satu tokoh masyarakat Sayidan dan pecinta lingkungan, merintis membuat media tanam dari tas plastik atau kresek bekas. Plastik-plastik yang tidak lagi berguna dan mengancam lingkungan itu dia olah hingga bisa menjadi media untuk menanam bunga. Caranya pun cukup sederhana. Sampah plastik tersebut dicuci terlebih dahulu hingga benar-benar bersih. Setelah dikeringkan, plastik-plastik tersebut dibentuk bulat. Untuk memberi nutrisi, Suryadi merendamnya dengan ramuan nutrisi organik yang dia buat. Jadilah media tanam yang cukup unik. Suryadi memberi nama media tanamnya ini dengan Mediocres, yang berarti media kresek. Menurutnya, dengan penyiraman yang rutin, media tanam ini bisa digunakan hingga bertahun-tahun. Pemilik Sayidan Agromedia ini juga menggerakkan masyarakat untuk ikut membuat media tanam tersebut. Dia berharap selain bisa membantu mengurangi sampah plastik, media ini bisa memberi nilai ekonomi kepada masyarakat. Meskipun tentu saja semua harus melalui kerja keras yang tidak kenal lelah. Karena bagaimanapun Suryadi tidak mungkin melakukan hal ini sendirian. Harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Budaya masyarakat yang salah mengenai sampah plastik kresek, yaitu kalau tidak dibakar, dibuang ke sembarang tempat. Berawal dari itu, kami sebagai orang biologi berpikir, wah, bisa nggak toh media plastik kresek ini dikembangkan menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga plastik kresek bisa dimanfaatkan sehingga tidak sembarangan dibuang kemana-mana. Dan saya karena pecinta pertanian, saya kembangkan apakah bisa media plastik kresek ini kita kembangkan menjadi media tanam. Alhamdulillah bisa.
Apa yang dilakukan Suryadi dan warga Sayidan ini memang hanya sebuah langkah kecil di tengah masalah sampah plastik yang sedemikian parah. Tetapi langkah kecil ini setidaknya bisa memberi inspirasi. Dan sebesar apapun upaya yang ingin dilakukan, semua pasti diawali dengan langkah kecil pertama.